Jadi ini adalah materi dasar untuk belajar CSS ya. Nah kalau kemarin kita sudah belajar HTML ya, bagaimana menggunakan tag HTML di dalam sebuah halaman web yang mau kita bangun. Sekarang kita akan combine dia menggunakan CSS supaya halaman web tersebut lebih rapi ya dan lebih menarik gitu. Nah, jadi inilah struktur dasar yang akan kita buat, yang dimana di sini terdiri dari tag headnya, yaitu ada satu title dan kemudian di dalamnya itu ada sebuah value yaitu belajar CSS, dan ini nanti akan menjadi nama tab ya atau keterangan tab di dalam browser kita, dan ini adalah sebuah link yang mengarah ke satu file CSS-nya. Nah, kemudian di bawahnya ada sebuah tag body, dan di dalamnya itu ada sebuah container yang membungkus semua elemen di dalam halaman webnya, yang dimana ada di situ navbar, kemudian di dalam navbarnya ada row, kemudian di dalam row itu punya items lagi di dalamnya, yaitu sebuah anchor, kemudian ada nav items, kemudian ada account dan lain sebagainya. Dan kemudian di dalam kontainer tersebut juga saya sisipkan sebuah main gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita buat aja seperti ini ya, main. Oke. Dan di dalam main itu terdiri juga beberapa elemen gitu ya. Nah, nanti kita akan buat di sini kontainer. Kemudian ini kita pindahkan ke bawah penutupnya seperti ini. Oke, jadi konten website kita itu nanti akan ditampilkan di sini. Jadi silakan dibuat strukturnya sesuai apa yang kalian lihat di dalam video ini. Nah, untuk CSS-nya itu wajib dibuat di dalam satu folder yang sama ya. Jadi file CSS dengan file HTML-nya ini itu berada di dalam direktori yang sama, tidak boleh dipisahkan. Nah, sebenarnya bisa aja dipisahkan, hanya saja nanti bisa diarahkan ya, diarahkan ke folder CSS itu sendiri di mana kita menyimpannya. Contoh, kalau misalnya kalian pisahkan di dalam satu buah folder, misalnya CSS, ya arahkan dia ke dalam folder yang dituju gitu. Tapi kalau misalnya posisi file HTML dan CSS-nya sama di dalam satu directory, ya udah kita tinggal buat seperti ini saja. Lalu di dalam style, ya, kita buat seperti ini. Yang pertama ada simbol bintang seperti ini, artinya kita akan customize seluruh margin, padding yang dibuat secara default di dalam browser yang kita gunakan. Jadi ini kita akan reset semuanya menjadi 0, baik itu padding maupun marginnya. Lalu container ini akan kita ambil dari pembungkus ini tadi. Nah, container ini kita set dia dengan warna merah, dan tingginya itu kita ambil keseluruhannya yaitu 100%, dan juga height-nya itu 100%. Nah, di dalam navbarnya sendiri atau kita akan buat background ya, background warna hijau atau warna green, dan kita set untuk paddingnya yaitu 20% untuk padding top dan bottom, dan right dan leftnya itu adalah 80 pixel. Nah, di dalam navbar tadi kita punya kelas yang namanya row, dan di dalam row itu memiliki 3 elemen, yaitu ada anchor, ada nav item, dan ada account, yang dimana ini adalah masing-masing kelas yang ada di dalam yang dibungkus oleh row ini sendiri. Nah, jadi kita akan buat dia semua item ini flex gitu ya, flex, kemudian space between. Jadi dia akan memenuhi atau mengambil seluruh lebar layar kita dibagi 3 sesuai dengan jumlah items ini yang ada di dalam row ini. Nah, kemudian align items ini digunakan untuk
membuat seluruh elemennya yang ada dalam row ini berada di tengah, gitu ya, berada di tengah. Itemsnya saja, tuh, itemsnya itu berada di tengah. Jadi kalau misalnya ada sebuah elemen, misalnya ini nav items ini dia memiliki tinggi misalnya 200 gitu ya, atau misalnya 150, maka ketika kita gunakan ini, elemen anchor ini nanti akan berada di tengah-tengah ini, tuh, yang 150 tingginya atau berapapun itu, maka elemen anchor ini akan mengambil posisi tengah di sini. Artinya akan membagi dua gitu, dia ngambil ke tengahnya. Dan ini fungsi dari si alike items tadi ya. Nah, kemudian ada nav UL gitu ya, nav items UL LI. Nah, biasanya secara default LI itu akan menampilkan sebuah dot seperti ini, gitu ya. Atau ada juga yang menggunakan, kalau dia OL ya gitu ya, OL, dia akan menggunakan number, misalnya kita startnya berapa, 1, 2 atau sebagainya. Karena kita menggunakan LI, maka dia akan menampilkan setiap items di dalam LI itu sendiri dengan dot. Nah, kita gunakan list style none, yaitu untuk membuat si dot tadi itu hilang gitu. Dan display ini, kalau misalnya items yang di dalam LI itu dalam bentuk kolom, nah ketika kita gunakan ini, maka dia akan dirubah menjadi baris. Begitu juga yang ini. Nah, begitu juga di bagian account. Nah, di dalam account itu kita punya login dan register. Nah, jadi ketika kita gunakan display ya, inline block, maka ini akan dibuat dalam satu baris gitu. Kalau misalnya kita hilangkan ini inline blocknya ini, maka dia akan disusun secara vertikal, bukan horizontal. Oke ya. Nah, kemudian untuk hasilnya itu sendiri bisa kita lihat seperti ini ya. Nah, bisa kita lihat seperti ini hasil yang kita kerjakan tadi. Nah, ini adalah ada warna merah, kemudian nanti ada beberapa kelas yang lain ya, atau menu lain yang sudah disusun rapi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah disusun secara secara flex ya, secara inline block dan juga space between. Nah, ini sudah dipisahkan semua sesuai dengan sintaks CSS tadi yang kita buat. Oke, mungkin itu aja. Silakan dipraktekkan aja dulu. Nanti kita bahas lagi atau kita kembangkan lagi nanti ini menjadi sebuah halaman web yang lebih interaktif. Oke, sampai jumpa.